Oke, kita pindah sedikit dari Premier League, dari London ke Siu. Ini yang udah hancur-hancuran menangnya hanya karena digendong sama Ronaldo. Walaupun emang ada yang main bagus juga seperti Sancho atau Fred juga di pertandingan itu. Tapi kita lihat bagaimana MU lagi-lagi menang dengan tidak meyakinkan dan bergantung kepada gol-gol yang memang skill dari seorang Ronaldo gitu. Coach, lo melihat MU kemarin lawan Tottenham mainnya gimana Coach? Karena Gary Neville pun juga bilang menangnya ini nggak Gue nonton satu apa? babak pertama. Oke. Babak kedua gue tepar, gue capek, jadi gue nggak nonton. Oke. Babak pertama, kedua tim itu memberikan banyak space kepada lawannya. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka pergerakannya itu lambat, sirkulasi bola lambat, dan pergerakan pemainin, positioning itu lambat sehingga Spurs maupun MU dapat kesempatan untuk menyerang. Ya. Tapi satu plus poin untuk MU adalah ternyata Jadon Sancho ini bisa passing. Nggak egois. Ya. Ngerti nggak? Coba kebayang kalau kita flashback dikit ya. Kalau Greenwood, Sancho, Rashford bermain kayak gitu. Selalu umpan ke Ronaldo. Golnya pasti akan lebih banyak. Dan kita sudah bahas berkali-kali di PI. Salah satu dari kemandulan Ronaldo adalah dia kurang dapat umpan. Nah, tapi di sisi lain, 10 match, 11 match terakhir kan dia jelek banget mainnya. Baru sekarang dia cetak hat-trick. Apakah iya tiap pertandingan dia akan cetak hat-trick? Kan nggak mungkin. Betul. Apakah iya bahkan cetak gol pun tidak mungkin, belum tentu juga, ngerti nggak? Ya. Jadi kalau gue bilang pertandingan luar biasa sangat penting karena Spurs adalah direct competitor dan layak menang juga. Udahlah, lupakan pertandingan ini, fokus ke next match karena pertandingan yang dihadapi oleh MU masih ketemu Liverpool, ketemu Arsenal, Atletico besok Champions, ketemu Atletico, mending siu-siu 3 hat-trick ini udah, ini hanya 3 poin. Jangan terlalu merasa lu di atas angin. Masih peringkat 5. Karena seperti yang lu bilang dan gue yakin lu sebagai fans MU setuju sama gue, terutama di babak pertama, ini permainan bukan permainan yang luar biasa. Jelek mainnya. Sampai babak kedua pun jelek. Gimana Bes? Lo melihat kemarin? Iya itulah. Yang main bagus ya Sancho, bukan MU-nya, tetapi yang main bagus ada Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain MU yang lain. Seperti pemain-pemain yang berhasil masuk ke dalam sistemnya Rangnick. Contohnya Sancho ya kemarin main bagus. Bagaimana dia ngumpan. Tetapi gol pertamanya MU aja, itu pemain Spurs kayak takut mundur, akhirnya di shooting karena ada Fred kan. Iya, karena di shooting. Ini membuktikan bahwa bukan MU-nya yang main bagus, tetapi emang Cristiano-nya emang lagi bagus, on fire. Terus ya Spurs, ya tim ya papan tengah lah di Liga Inggris, tidak punya banyak pengalaman. Mungkin ide pelatihnya besar, dia pengen bertahan, kompak segala macam. Tetapi ketika ada lawan pegang bola, lu nggak bisa pasif, lu nggak bisa ngebiarin dia nge-shooting. Gol pertama ya Eric Dyer itu. Gol pertama MU menurut gue itu tidak harus terjadi karena ya itu di wilayahnya Spurs. Ada orang di situ ya lu tutup mestinya. Ya walaupun memang kalau kita lihat replaynya gol Ronaldo pertama itu ketika Ronaldo kosong itu Frednya emang nusuk kan sehingga bikin Dyer tuh kayak agak hati-hati akhirnya mundur dan bikin space buat Ronaldo. Tapi itu ada 5 pemain, ada 5 pemain di belakang. Kan Spurs pakai 3 back. Ketika dia bertahan ada 5 turun. 5-nya sejajar bener-bener nggak keluar satupun. Kalau kita pakai formasi 5, kalau kita pakai formasi 3 ya, 3 ini kan turun wingbacknya. Ini otomatis bisa keluar satu kayak Atletico, bisa keluar satu pub, terus akhirnya tetap ada 4 di belakang. Ronaldo mereka masa nggak nonton Ronaldo 10 tahun terakhir di Madrid, bagaimana juara UCL. Mereka harusnya ada ngasih sedikit respect lah buat ngepres, buat ini agak sedikit diremehkan Ronaldo. Ya ini kejadian lah, hat-trick lah. Gimana dengan Maguire yang memang kalau bedanya Roy Keane biasanya mengkritik dia, tapi kalau di pertandingan kemarin dari case-nya on goal dia bilang wajar back membuat kesalahan seperti itu dalam situasi seperti itu. Tapi kalau menurut kalian ketika Maguire tidak mengambil itu kan pasti pemainnya Spurs harusnya berada dalam posisi offside tuh si Romero. Kenapa dia nggak ngebaca situasi posisi pemain lain gitu? Menurut gua kasihan juga kalau kita hanya menyalahkan Maguire ya. Karena dalam defense apalagi MU pakainya flat 4, 4 di belakang. Kan dia defense secara individu oke, 1 lawan 1, segala macam banyak momen. Tetapi kalau pakai 4 di belakang kan grup, ada 4 orang. Yang lainnya harusnya bisa cover lah.
Ya, jangan hanya menyalahkan Maguire aja. Oke, dia salah, dia bikin gol bunuh diri, terus beberapa pertandingan dia kurang bagus. Tetapi still, yang lain juga harus mengcover Perfeksi. dia. Varane, menurut gua belum terlalu. Tapi kan masalahnya harga yang lain nggak nyampe 80 juta, Bes. Iya nggak? Itu berarti kita menyalahkan pemain-pemain yang harganya tinggi, Iya, macam Neymar, betul. Joao Felix, Dembele, Pasti karena kan? tidak memenuhi ekspektasi. Tetapi 80 untuk kapten timnas Inggris. Ya. Sorry, kaptennya Harry Kane dong. Oh, berapa sebelum Harry Kane kayaknya dia? Enggak. Coach gimana, Coach? Kalau setuju sama Roy Keane, apa nggak setuju sama Roy Keane terkait on goal dari Nggak, Maguire? gue setuju sama Bes ya. Wih. Dalam arti, kita untuk gue sangat tidak fair untuk menilai Maguire atau hanya menyalahkan Maguire iyalah. dari on goal itu. Oke. Karena it happens gitu loh. Kalau lu mau menilai pemain itu 90 menit. Jangan satu momen bahwa dia harusnya tidak. Oke, kita semua setuju bahwa berapa match terakhir atau musim inilah Musim ini hampir dia semuanya jelek sih seringkali sebenarnya. membuat blunder, Tapi kenapa main membuat terus? kesalahan, Betul. membuat blunder. That's fine, oke. Bahwa Maguire musim ini performanya menurun itu kita sepakat. Tapi kalau kita lihat match kemarin 90 menit berapa kesalahan yang dia lakukan? Nggak banyak loh. Nggak banyak. Tapi Dia juga cukup solid loh. Nggak, Ya tapi bisa hanya kebobolan dia dua membuat juga. satu own goal terus langsung dibully habis-habisan. Iya. Kan nggak fair gitu loh. Tapi kan ini menunjukkan bahwa dia udah terlalu sering coach melakukan kesalahan dengan harganya yang semahal itu I dan juga agree. Ini I cuma agree. nyari kambing Gua- hitam harusnya aja. dia kan bisa memimpin back dengan lebih solid kalau memang dia punya leadership gitu Gue kan. setuju. Maka dari itu gue bilang musim ini dia memang ngedrop. Terbukti dengan begitu banyak kesalahan yang dia lakukan. Oke. Tapi kalau lu mau menilai lihat juga dari bagus-bagusnya. Gue ingat lawan beberapa match sebelumnya kena counter MU. Dia melakukan Man to man. sliding tackle Iya, iya. yang Dapat. menggagalkan. Nah, gue tidak pernah lihat netizen atau fans MU ngebahas itu. Ya, Padahal itu tackle yang sangat penting, nggak pernah dibahas. Atau heading yang penting, nggak pernah dibahas. Yang dilihat hanya kesalahannya Maguire. That is just not fair, kau bilang. Soalnya Bahwa ini- dia sekarang tidak layak dapat atau harga 80, oke, I can live with that. Tapi kan ini bukan defender yang jelek banget seolah-olah. Iya. MU itu terpuruk berada di rank 5 di bawah Arsenal dan ketinggalan 3 game. Apakah itu salah Maguire? Enggak. Depannya itu bapuk, nggak bisa cetak gol. Ngerti nggak? tapi Nggak kan fair gitu salahin Maguire aja. ini buat jadi bukti juga bahwa ini fans-fans yang hanya menyalahkan seorang Maguire, Ya. berarti ini cuma cari kambing hitam aja. Siapa lagi nih yang harus disalahin nih? Iya. Ya kan pelatih Betul. udah out. Ya. Oke, Betul. Profesor Ragnik bisa disalahin juga nih. Ya. Terus pemain aja nih, pemain siapa nih? Maguire yang kena. Padahal yang main kan 11. Ya. Ya, terus di zona defense ada 4, tambah lagi zona depannya ada 2 paling nggak atau 4. Ya ini juga kan mainnya bagus nggak tadi malam? Contohnya kayak Fred, kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak. Ya tadi malam ya lagi bagus Ya. aja dia main. Ya. Pogba tadi malam juga. babak kedua jelek tapi. Ya babak kedua, tetapi istilahnya siapa coba Fred sebelum ini ya kan sampai akhirnya dia dipanggil oleh timnas Brazil buat kualifikasi Piala Dunia. Pogba juga tadi malam akhirnya main di posisi nomor 10. Istilahnya semua ini punya tanggung jawab masing-masing. Teles, Dalot juga ya nggak hanya Maguire doang yang harusnya disalahkan. Tapi kan kalau lu nggak bisa nyetak gol, tapi kalau lu bisa main solid di belakang pun juga nggak kebobolan gitu kan. Ini kan kebobolannya lebih banyak dari kesalahan individual, bukan memang dari permainan tim lawan yang juga bagus. Seringkali kan MU kayak gitu kebobolannya. Tapi Koci kan bilang, lu kebobolan 2, lu golin 3, Ya, still win iya. the game. Ya kalau lu nggak kebobolan sama sekali ya lu juga nggak kalah gitu kan, ibaratnya gitu. 3-2 sama 3-0 sama Ji. Sama-sama 3 poin. Bodoh amat. Sama Nggak, lah Coach. Sama. Enggak gini. Kalau lu bilang defense-nya kurang solid, gue setuju. Oke. Tapi kalau kita defense kan ada 4 orang. Ya. 4-4-nya nggak solid. Bener, setuju gua. Bukan Maguire doang. Tapi kan lebih sering coach individual errornya itu dari Maguire munculnya kan. Even ya dia kepleset Betul. lah, dia on goal lah, ya kan. Betul. That's why gue bilang musim ini Emang dia hancur. memang menurun. Tapi dia pun juga center back yang bawa Inggris masuk semifinal Iya. Piala Dunia. Oke. Dia Final juga Euro. center back yang bawa Inggris masuk final Piala Eropa. Oke. Kan dia artinya dia salah satu defender yang cukup bagus. Bahwa musim ini menurun, iya, tapi pemain mana yang nggak menurun?
Lu lihat Rashford kayak apa? Rashford tahun lalu kayak apa? Tahun ini kayak apa? Mungkin nggak karena Greenwood di kayak Inggris, apa? di Inggris main 3 center back, jadi dia lebih cover sama tambahan 2 center back dibandingkan sama di MU yang main 4 flat back. Ya, gimana pun, MU beli Varane. Varane pun gue udah bilang kan dari awal dan lu tahu Panji, gue nggak impress dengan Varane karena untuk gue Madrid yang pinter jual mahal, ini pemain udah menurun. Berapa match yang lu nonton dengan Varane dan you yakin banget dengan ini? Gue rasa nggak ada. Mungkin dia tidak tampil jelek, tapi untuk meyakinkan Varane yang kita kenal zamannya Real Madrid udah hilang itu. Rafael Varane dia main di La Liga, temponya lebih lambat daripada IPL. Masa sih? Bukan lebih cepat La Liga enggak ya? Passingnya mungkin lebih cepat, tetapi ketika di IPL dia MU nyerang terus diserang balik itu cepat banget. Early cross itu banyak di Liga Inggris. Early cross, early cross itu istilahnya backnya belum siap, udah di crossing sama dia. Nah ini yang terjadi juga bahwa Varane masih butuh waktu lah buat beradaptasi di Liga Inggris. Oke, terakhir kita nggak usah bahas panjang lebar. Kalau menurut kalian dengan kondisi seperti sekarang ini, Ronaldo udah balik, Bruno Fernandes kemungkinan nggak main karena COVID. Lawan Atletico, chance-nya lebih gede mana, Coach? Lolos apa nggak menurut lo, Coach? Nggak, MU ini nggak bisa kalau MU main kayak kemarin lawan Spurs, kalah MU. Kenapa? Terlalu banyak ruang yang diberikan, ngerti nggak? AT memang bukan tim hebat, tapi mungkin kebobolan pasti. Kemarin itu defense-nya jelek loh MU. Kalau gue bilang ini Spurs-nya aja yang bapuk lah. Lebih bapuk tapi lagi di sisi lain kalau depannya efektif bisa cetak gol. Jadi gue sih melihat dengan segala kekurangan kedua tim ini gue melihat ini akan jadi match yang banyak gol. Banyak gol lawan Atletico? Bukan siapa yang menang, it can be anybody. Tapi ini match akan terjadi banyak gol. Oke, kebetulan di kursus saya, Coach. Bodo amat. Kursus mana? Bimbel? Kursus pelatih. Oh, pelatih. Ya kan? Gue pikir bimbel. Dapat tugas untuk menganalisa Atletico Madrid 10 pertandingan. Ya, oke. Ya kan? Nah, jadi untuk fans-fans MU nih harus hati-hati karena Atletico Madrid yang sekarang setelah mereka gagal di awal musim, mereka sedikit merubah gaya bermain. Mereka sekarang lebih menyerang, lebih banyak pegang bola, terus mainnya 4-4-2, tapi jangan salah 4-4-2-nya. Karena kunci permainan mereka pada musim ini menurut gua itu ada di Renan Lodi di sebelah kiri. Kenapa? Karena dia bisa jadi sayap, dia naik, terus di kanan ada Vrsaljko, dia naik sampai sini, dia kan fullback. Tetapi ketika dia bertahan maka sampai 5-3-2 seperti ini. Nah, kalau misalnya MU dia kebobolan duluan lawan Atletico, wah itu menurut gua agak sedikit berat. Karena kemarin golnya agak sedikit hoki yang di leg 1 karena bola kerebut terus Atletico-nya itu sebenarnya Atletico lagi ngelempar bola, mereka out position. Akhirnya bola direbut MU, cepat aja ke depan, ya belum siap. Tapi hati-hati kalau MU kebobolan duluan lawan Atletico yang lolos. MU itu harus memanfaatkan kelemahannya si Oblak. Oblak musim ini lagi jelek banget. Lo belum pernah lihat Oblak sejelek ini. Nah ini harus dimanfaatkan. Gimana caranya? Banyak syuting. Banyak syuting. Nah itulah, nggak ada pemain MU yang berani syuting. Cuman gue nggak yakin bahwa pemain ATM melakukan kesalahan seperti Eric Dyer yang harusnya ke depan di gol pertama Ronaldo. Dia kasih space, itu nggak akan terjadi. Tapi kalau pemain MU banyak syuting, Oblak ini lagi jelek banget. Oke, kita tahan dulu. Kita panggil Nesa karena waktunya kita apa dulu? Oh belum. Kita suruh baca. Oke, bentar. Martin H. Harry Maguire, dialah yang menyelamatkan MU dari kemenangan. Johan Cruyff. Apaan sih Johan Cruyff? Kurang ajar. Tapi gue juga mau polling ya sama Jebretin. Jebretin, menurut kalian nih, kalian sebagai fans netral sepak bola gitu ya, kalian lebih menikmati pertandingan yang mana sih? Pertandingan yang penuh dengan cerita sensasional atau pertandingan yang secara skema dan aliran bola ini berjalan lebih menarik gitu? Kalian kira-kira lebih suka yang mana? Langsunglah kita bahas, tapi kita bahas yang secara permainan lebih bagus. Walaupun yang sensasional lebih menjual ya, Ji. Iya, tapi kita bahas aja lebih lanjut selain satu ini dulu. Ya. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Oke, itu dia kopi kapal api special mix gula aren. Nah, sekarang kita lanjut ke timnya.